Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati akan mempresentasikan terkait dengan talking about definition of education technology and its domain. Teknologi pendidikan merupakan studi dan praktek etis untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola, proses dan sumber teknologi yang tepat. Unsur-unsur yang diambil oleh Molanda dalam definisi ini sendiri antara lain terdiri dari desain, yaitu mendesain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik dari pembelajaran. Yang kedua yaitu development, pengembangan teknologi cetak, teknologi audio-visual, teknologi berbentuk komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga yaitu utilism, pemanfaatan yang terdiri dari pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan pengembangan serta kebijakan dan regulasi. Yang kedua diantaranya yaitu adalah manajemen pengelolaan yang terdiri dari pengelolaan proyek, sumber, sistem pencapaian, dan pengelolaan informasi. Yang terakhir yaitu evaluasi, penilaian yang terdiri dari analisis masalah, pengukuran beracuan patokan, penilaian formatif, dan submatif. Bagaimana sih perbedaan antara urgensi, efektivitas, dan efisiensi menurut Molanda ini sendiri? Efektivitas akan menggambarkan bagaimana pembelajaran itu disampaikan secara tepat dalam hal standar mutu pendidikan tentang tercapainya tujuan dan dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi, yaitu doing the right thing. Kalau efisien itu sendiri merupakan sumber atau salah satu cara bagaimana bisa meminimalisirkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dalam waktu, tempat, sarana, dan prasarana belajar yang tepat tentunya. Kemudian bagaimana sih contoh dari efektivitas dan efisiensi ini dalam pembelajaran? Yang pertama, kalau kita bicara tentang efektivitas, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menuliskan dan menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyusun alur tujuan pembelajaran berupa program tahunan dan program semester. Yang ketiga, membuat asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan siswa, menentukan metode pembelajarannya dan evaluasi yang digunakan. Dan yang terakhir, membuat strategi dalam penyampaian materi dan pengelolaan pembelajaran itu sendiri. Bicara tentang efisiensi dalam pembelajaran meliputi satu, waktu yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan disampaikan secara optimal, dan yang kedua adalah menggunakan model pembelajaran yang sesuai dan dilakukan dengan waktu yang tepat. Yang ketiga, misalnya kita menggunakan media yang lebih tepat. Dalam hal ini, saya menggunakan media Canva dalam berkolaborasi menjadi bahan diskusi dalam e-learning juga merupakan salah satu strategi untuk mengefisiensikan pembelajaran itu sendiri. Menggunakan media sosial dalam mengupload tugas atau proyek yang dilakukan adalah salah satu bagian solusi juga dalam pemanfaatan media sosial sebagai hal disiplin ilmu yang lebih positif. Selanjutnya, di sini ada perbedaan mengenai instructional teknologi dan education teknologi. Instructional teknologi digunakan untuk melaksanakan pembelajaran yang sudah didesain, dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola, dan dievaluasi sebagai proses dan sumber pembelajaran dalam memecahkan masalah. Sedangkan education teknologi merupakan fasilitas belajar dalam meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Contoh di antara instructional teknologi sebagai sisi education teknologi ini sendiri, saya menggunakan contoh e-learning yang dibuat sistem keduanya baik instructional teknologi maupun education teknologi. Ia didesain, dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola, bahkan dievaluasi sebagai sumber pembelajaran. Dalam hal ini pula sebagai education teknologi, sebagai salah satu fasilitas belajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran.
Dan yang terakhir, kita akan bicara tentang bagaimana implikasi dari facilitating menurut Molda ini sendiri. Dalam fasilitas, desain yang tepat baik dalam pendidikan maupun pelatihan, mengorganisasi sumber daya yang ada, serta penyedia alat tentunya akan memberikan implikasi dalam proses hingga hasil yang didapatkan. Tentunya kita harus mempertimbangkan berikut ini, yaitu bagian dari facilitating itu sendiri. Bagaimana studi yang kita gunakan, kemudian praktik etikal yang kita pakai, fasilitas pembelajaran, peningkatkan kinerja, kreasi itu sendiri, pengguna, memanage, proses, dan sumber-sumber yang telah digunakan. Demikian hasil presentasi saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.